Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, maaf, ada aneh ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang entity relationship model, gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu? Data model, gitu ya. Jadi data itu kemudian dimodelkan macam-macam, begitu ya. Ada bentuknya apa kemarin? Bentuknya hierarkikal, ada bentuknya apa lagi istilah hierarkikal itu? Lupa saya. Oke. Sampai dengan object oriented gitu ya. Tapi yang kita bahas di dalam relasional ini adalah entity relationship model gitu ya. Apa itu relationship model? Nah, ini relationship model ini kemudian kita gambarkan dalam bentuk diagram gitu ya. Nah, diagramnya kita sebut entity relationship diagram gitu ya. Nah, entity relationship diagram ini adalah sebuah mekanisme merupakan diagram atau simbol-simbol yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi, begitu ya. Himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atributnya, gitu ya. Jadi entitas kemudian berelasi dengan entitas lain, gitu ya. Di dalam entitas isinya ada atribut-atribut, gitu kira-kira ya. Nah, IR model ini dapat berguna untuk menunjukkan skema konseptual di dalam satu organisasi, begitu ya. Jadi kemarin kita belajar tentang business rule, sekilas apa itu business rule, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk tadi mendapatkan modelnya, begitu ya, untuk mendapatkan entitinya dan seterusnya. Nah, melalui business rule, begitu ya. Pemahaman kita terhadap business rule itu sangat menentukan keberhasilan kita dalam mengimplementasikan suatu sistem. IR model bersifat independen terhadap data model spesifik atau di BMS. Jadi pada saat kita menggambarkan sebuah IR model ini, dia tidak mengikat pada DBMS yang spesifik, gitu ya. Model ini kemudian ditransformasikan menjadi model logical, begitu ya, atau model relasional, tempat di mana basis data fisik dibangun. Kemarin ada konseptual, ada external view, begitu ya, external model, ada konseptual model, ada physical model, ada internal, begitu ya. Nah, kalau internal itu kemudian bagaimana pada level operating system, sementara konseptual itu adalah bagaimana kemudian kita memahami sebuah aturan main dalam sebuah organisasi, dalam sebuah proses bisnis, kemudian kita implementasikan dalam sebuah DBMS. Nah, DBMS ini kemudian ada internal, ada physical ya, ada internal, gitu ya. Kemudian bentuk modelan semantik yang paling banyak digunakan di dalam rangka memanfaatkan pengetahuan tentang makna data untuk menginformasikan model. Jadi apa itu semantik? Semantik itu adalah pemahaman suatu hal, begitu ya, berdasarkan karakteristiknya, begitu ya. Kita melihat sesuatu apa, misalkan COVID, gitu ya. Apa itu COVID, gitu ya? COVID itu sebuah virus, sebuah organisme, sebuah macam-macam. Nah, semua pengetahuan itu kita sebut semantik, begitu ya. Nah, apakah semantik itu kemudian menjadi sebuah data semuanya? Nah, kita lihat, gitu ya, kita identifikasi karakteristiknya, kita identifikasi, oh ini masuk atribut, oh ini masuk apa, gitu ya. Kita identifikasi informasi ini masuk hubungan antara COVID dengan SARS, dengan manusia, dengan obat dan seterusnya.
Itu kita sebut semantik. Nah, semantik yang paling mudah itu kita bisa gunakan IR model ini, gitu ya. Nah, IR model ini kita bisa menggunakan simbol-simbol, gitu ya. Jadi tadi kan sebuah IR diagram itu isinya kan simbol-simbol, begitu ya. Nah, di dalamnya meliputi entity, atribut, relation, cardinality, ada optionality, begitu ya. Nah, ada beberapa simbol dasar di dalam IR diagram. Jadi nanti kita menggambarkan IR itu banyak notasinya. Ini adalah notasi milik Chen, begitu ya. Jadi notasi awal di dalam IR model itu seperti ini. Kita punya kotak ini ya, kotak apa ini, bukan kotak ini, apa, persegi panjang, gitu ya. Persegi panjang ini adalah simbol dari entity. Entity ini nanti apa? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ada weak entity, ada relationship, ada identifying relationship, ada attribute, ada key attribute, gitu ya. Ada multi value attribute, ada composite attribute, ada derived attribute, kemudian ada partisipasi, jadi ada mandatory, optionality. Jadi sebuah relasi R ini dia berhubungan antara E1 dan E2. Nah, kalau ada sisi yang milik garis 2 ini artinya mandatory, gitu ya. Nah, ini digambarkan begini. Tapi nanti ada simbol lagi, ini namanya simbol crossfoot, gitu ya, yang kita akan banyak menggunakan database itu biasanya pakai crossfoot, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, prinsipnya sama, gitu ya. Di dalam IR model memiliki beberapa, jadi building block kemarin ya, di dalam teorinya ada building block, ada entity, attribute, relation, dan cardinality. Oke, berikutnya adalah konsep di dalam simbol IRD, gitu ya. Tadi sekilas apa saja building block-nya. Nah, ini kemudian kita bisa lihat ada entity, begitu ya. Entity ini merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi, baik abstrak maupun nyata, di mana sebuah data dapat disimpan, gitu ya. Pada umumnya entitas beri nama dengan kata benda, begitu ya. Jadi di dalam sebuah database, merancang sebuah database, maka langkah yang fundamental sekali adalah menentukan entity, begitu ya. Nah, entity ini bisa kita dapati dari tadi apa-apa saja yang terlibat dalam sebuah aturan bisnis dalam sebuah perusahaan, sehingga kita bisa mengidentifikasi dia menjadi sebuah entity atau tidak. Entity memiliki karakter klasifikasi, bukan karakteristik ya. Ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah entity regular dan berikutnya entity weak, nanti di slide berikutnya ya. Entity regular ini adalah entity yang bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Dia tidak tergantung terhadap entity yang lain, gitu ya. Dia juga memiliki kunci, begitu ya. Dia memiliki kunci apa ya, unik atau primer, gitu ya. Nah, ini contohnya karyawan. Nah, karyawan ini merupakan entity regular atau entity, begitu ya. Yang bisa kita identifikasi dari sebuah perusahaan atau sebuah sebuah institusi, begitu ya. Nah, ini slide ini saya dapatkan dari Oracle ya, tapi saya sudah mendapatkan izin dari instrukturnya bahwa menurut Oracle ini entitas adalah sesuatu yang penting untuk bisnis, gitu ya, tentang data mana yang perlu diketahui, gitu ya. Jadi yang tidak perlu diketahui atau tidak relevan dengan bisnis itu tidak perlu kita sebut entitas, gitu ya. Kita nyatakan dalam bentuk entitas. Entitas ini juga bisa kita identifikasi sebagai nama untuk sekumpulan hal serupa yang dapat Anda catat, gitu ya. Jadi kalau Anda pergi ke mana? Ke kampus, Anda melihat orang-orang duduk di meja-meja,
melayani mahasiswa, maka Anda bisa menyebutnya mereka itu apa, misalkan tenaga kependidikan gitu ya, atau akademik atau keuangan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian Anda pergi ke kelas-kelas, ada seseorang yang berdiri di sana, kemudian yang lain duduk memperhatikan, nah, begitu ya. Yang berdiri itu walaupun orang gitu ya, tapi dia memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, Anda pergi ke ruangan, misalkan ruangan mana ya? Ruangan yang terdiri dari orang-orang yang berdiri tadi, ke ruangan rapat gitu ya. Oh, sedang rapat. Nah, mereka ini kita sebut dosen misalkan gitu ya. Nah, yang duduk-duduk di kelas itu kita sebut mahasiswa misalkan gitu ya. Nah, kemudian Anda menjumpai misalkan seseorang yang ya lalu lalang di Vilkom gitu ya. Lalu lalang tidak jelas gitu ya. Nah, Anda tidak bisa mengidentifikasi dia itu sebagai entitas atau tidak, karena Anda belum tahu itu perannya seperti apa gitu ya. Orang lalu lalang ini apa? Oh, ternyata dia menyiapkan infrastruktur dan seterusnya. Oh, maka dia termasuk tadi tenaga pendidikan atau karyawan Vilkom gitu ya. Biasanya kata benda gitu ya. Contoh, objek, acara, orang. Nah, kalau Anda bingung entitas itu apa, nah kalau kita sudah pernah belajar object oriented, maka ada class, ada instance gitu ya. Jadi class itu adalah entitas, instance itu orangnya. Jadi kalau mahasiswa itu adalah entitasnya, instance itu adalah orang per orangnya, gitu ya. Ada Mas Yusuf, ada, saya tidak tahu hadir atau tidak hari ini. Kemarin saya sempat melihat tugasnya Cahyanita, ya, Mbak Cahyanita itu adalah instance dari kelas atau entitas mahasiswa. Arwan adalah instance dari entitas dosen, gitu ya. Pak Sauki adalah instance dari entitas dosen, gitu ya. Instan adalah kejadian tunggal dari sebuah entitas. Jadi kalau Anda bingung lagi, Anda melihat sebuah catatan yang banyak, begitu ya. Anda punya buku tabungan. Buku tabungan itu ada baris-baris. Nah, barisnya itu kita sebut instance, begitu ya. Entitasnya apa? Entitasnya apa kira-kira berarti? Entitasnya adalah apa? Transaksi. Nah, transaksi ini kalau di konsep IR ini bukan sebuah entitas, tapi dia adalah sebuah relasi, gitu ya. Jadi entitas dengan entitas berhubungan maka menjadi sebuah relasi. Apa itu? Nasabah menabung, gitu ya. Menabung di bank. Nah, menabung di bank ini ya relasi tadi. Ini contoh yang lain. Ya, kita punya entitas person, kita punya entitas product type, job, skill level, concert, animal, car, gitu ya. Instannya adalah Mahatma Gandhi, produk Nike Air Jordan, gitu ya. Product type shoe, video game, gitu ya. Job, electrician, IT technician, skill level, instance-nya beginner, expert, gitu ya. Jadi datanya itu instant, datanya itu maksudnya ya satu barisnya itu. Jadi entitas itu terdiri dari atribut-atribut ya. Jadi atribut-atribut itu tadi ada NIM, nama, kalau dosen NIP, nama, kalau produk bisa jadi produk, nama produk, harga, kemudian ukuran, gitu ya, terus macam-macam, gitu ya. Nah, ini contoh instan Nike Air Jordan. Nah, ukurannya berapa? Jadi sepatu, Anda pergi ke toko sepatu, biasanya saya tidak tahu kalau Nike Air Jordan ini saya belum pernah pakai. Ukurannya paling kecil berapa, gitu ya. Yang jelas orang bule pasti besar-besar, gitu ya. Ini car, VW Battle, ada Corolla, itu dan seterusnya. Begitu ya, entitas dan instant. Kira-kira sampai di sini entitas dan instant ada yang masih belum paham apa itu bedanya entitas dan instant?
Halo? Oke, thank you. Berikutnya, entity lemah atau weak entity. Ya, jadi ada salah satu hal lain namanya weak entity. Begitu ya, weak entity ini dia tetap sebuah entity, tetapi dia ini bersifat lemah, begitu ya. Mengapa? Karena keberadaannya tergantung pada keberadaan entity lain. Dia tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan, tapi dia ini perlu dicatat dalam sistem, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya anak atau tanggungan karyawan, begitu ya. Kalau Anda pernah mendengar, oh, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan nanti akan mendapatkan tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga itu bagaimana? Tunjangan keluarga itu terdiri atas istri dan atau suami dan anak, begitu ya. Jadi semakin nambah anak, tunjangan keluarganya bertambah karena kan tadi keluarganya bertambah kan, jadi gajinya agak banyak, maaf ya. Jadi agak banyak karena tadi ada istri, ada anak, ada mungkin 2 anak, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian sistem itu mengetahui karyawan A memiliki berapa tanggungan, dan begitu ya. Maka sistem harus membuat sebuah entity yang kita sebut dengan weak entity. Nah, weak entity tanggungan karyawan ini, kenapa dia weak? Karena keberadaan anak atau istri tadi sangat tergantung terhadap instance di dalam entity yang regular tadi, yang strong tadi, gitu ya. Jadi kalau ada pegawai A punya punya istri B, punya anak C, D, nah ini akan diakui oleh sebuah perusahaan ini untuk mendapatkan tunjangan tadi. Nah, tiba-tiba ada data masuk, data F, ibu F, anak G, anak H, nah, tapi nggak ada karyawannya, nggak ada suaminya di situ. Nah, itu tidak boleh, begitu ya. Kan tidak masuk akal kan? Masa, nah ini ikut tanggungan siapa, gitu kan ya, istri siapa, tanggungan siapa, kan tidak. Nah, maka itu kita sebut entity lemah, begitu ya. Kalau di akademik, contoh siakat itu apa contohnya? Wali. Ya, wali itu strong entity atau weak entity menurut Anda? Ya, weak entity. Mengapa? Karena ya kelihatannya nggak ikut kuliah gitu ya, tapi begitu ada problem gitu ya, baik itu problem keuangan, problem akademik, problem macam-macam, yang bertanggung jawab adalah walinya gitu ya. Begitu pula ketika Anda pergi ke rumah sakit, ada seseorang yang sakit, maka harus ada penanggung jawab, begitu ya. Penanggung jawabnya itu siapa? Ya, keluarganya yang bertanggung jawab ketika hendak dilakukan tindakan-tindakan medis gitu ya. Nah, ini kita masukkan dia termasuk weak entity gitu ya. Jadi dia penting tapi tidak tidak kemudian ikut berperan serta dalam sebuah aturan itu gitu ya. Tapi keberadaan dia penting. Maka itu kita sebut weak entity. Gitu ya. Nah, baik strong entity maupun weak entity ini memiliki atribut, begitu ya. Atribut itu adalah karakteristik dari sebuah entity, begitu ya. Sesuatu yang menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan entitas atau relasi. Jadi entity atau relationship itu boleh memiliki bukan boleh ya, harus memiliki atribut, tapi relationship bisa jadi tidak memiliki atribut, gitu ya. Nah, nanti kita bicara relasi, tapi yang kita fokuskan di sini entitas ya, entitas strong, entitas regular maupun entitas weak itu harus memiliki atribut. Nah, perhatikan sebentar ini. Nah, atribut ini kalau menggunakan notasi chain kita bisa gambarkan begini ya. Menggunakan elips. Ada atribut,
Begitu ada atribut yang ada underline-nya, maka kita sebut key, ya. Key itu atribut yang membedakan antara entitas satu dengan yang lain. Maksudnya bagaimana? Ketika kita punya set of mahasiswa, kita punya entitas mahasiswa, ada Mas Yusuf, ada siapa tadi, Mbak Cahyanita, ada banyak ya, yang saya ingat juga gitu ya. Ada banyak mahasiswa. Lalu yang bedakan Mas Yusuf dan Mbak itu tadi apa? Apakah nama? Apakah tempat tanggal lahir, kota? Kira-kira apa? Gender, boleh. Ya, gender. Itu kalau datanya cuma 2 ya. Kalau datanya cuma 2, maka kita boleh menyebut gender itu sebagai key, gitu ya. Nah, kalau kemudian ada selain Mas Yusuf ada siapa. Kira-kira cocok tidak gender itu menjadi key kira-kira? Oke, terus apa? Nama? Ya, kalau nama pokoknya begini ya, prinsipnya begini. Sesuatu yang membedakan baris satu dengan baris yang lain, begitu ya. Maka itu kita bisa identifikasi dia menjadi sebuah key, begitu ya. Nah, kalau mungkin kita bingung ya, apa dulunya? Apa dulu nama, tempat tanggal lahir, kota, misalkan begitu ya. Nah, semakin banyak datanya, semakin ada kemungkinan berulang. Nah, kalau sudah berulang berarti dia bukan lagi menjadi key, yang begitu ya. Maka apa yang paling tidak boleh berulang? Ya tadi Anda sudah benar menyebutkan NIM, gitu ya, nomor induk mahasiswa, gitu ya. Kalau dosen, karyawan ada NIP, nomor induk pegawai. Nah, jadi itu merupakan key dari sebuah entitas apa tadi, karyawan atau pegawai dengan entitas mahasiswa, gitu ya. Jadi entitas mahasiswa punya key NIM, dosen memiliki NIP, MK mata kuliah ada kode, gitu ya. Ada yang kuliahnya kode MK-nya sama, Rek. Satu semester ambil 4 mata kuliah kode MK-nya sama, supaya ahlinya ahli, gitu ya. Kan nggak boleh ya. Nah, pasti beda, dalam satu semester pasti beda kode MK, gitu ya. Lalu apa itu multi value? Multi value, ada yang tahu? Masih ingat multi value? Lupa? Multi value itu apa? Ada yang masih ingat? Lupa ya? Multi value itu adalah atribut yang memiliki banyak value, begitu ya. Memiliki banyak value ini, contohnya apa, Rek? Contohnya apa? HP, nomor token, apalagi? Nomor token itu kira-kira masuk multi value atau tidak? Karena token itu hanya berlaku sekali ya. Bisa jadi key gitu ya, tapi ya bukan key utama gitu ya. Apa contohnya? HP. Anda punya nomor HP berapa, Rek? Ada yang punya hanya 1 aja. Minimal biasanya ada 2 gitu ya. Satunya paketan, satunya ya macam-macam ya, orang macam-macam caranya gitu ya. Email. Nah, email tahu ya, email ya. Jadi satu baris, paham ya? Satu baris itu nilainya lebih dari 1. Si Yusuf misalkan, Yusuf punya email. Halo Mas Yusuf, ada? Ya, emailmu ada berapa, Mas? Wah, ini ini apa, penjual online atau makelar atau penipu ulung? Kalau zaman now bilangnya apa, Rek? Fuckboy. Nah, maaf ya, gitu ya.
emailnya 20. Emailnya 20, kira-kira kamu masukkan semua ke Siam? 2 ya. Jadi kalau kita tidak bisa hubungi satunya, kita masih ada yang satu lagi gitu ya. Jadi multi value itu seperti itu ya. Ada yang masih belum paham tentang konsep multi value di sini? Oke. Lalu ada composite atribut. Nah, composite atribut ini sebetulnya kadang kita bingung ya, composite atribut itu apa sih? Ya, atribut yang terdiri dari atribut-atribut yang lebih detail, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada nama, ada alamat. Seringkali kita melihat sebuah alamat dan nama itu satu atribut biasa. Tapi ketika kita membuat sebuah sistem yang canggih, nah itu kita harus memecah itu menjadi beberapa atribut yang sederhana, begitu ya. Namamu itu kalau di sini nggak ada ya, di Indonesia itu ada first name, middle name, last name, nggak ada ya. Jadi kita itu sayangnya sudah kehilangan jati diri gitu ya. Tapi tidak tahu kalau orang Indonesia itu. Tapi kalau di beberapa suku yang lain, ada yang dari Sumatera ini, Rek. Marga apa itu? Ada yang dari Sumatera? Manurung. Pernah dengar ya? Panjaitan. Pernah dengar ya? Jadi Panjaitan family itu orangnya banyak sekali. Nah itu maka kita perlu menjadi sebuah komposit gitu ya. Nah, kalau di kita kan kadang simpel aja, kalau yang Islam namanya ini bin siapa gitu ya. Tapi kalau orang luar itu, orang beberapa suku kita itu namanya itu sudah ada meaningnya gitu ya. Nama pertamanya itu ya namanya buat dia, atau middle-nya itu apa. Last name-nya biasanya family name-nya. Nah, untuk apa ya? Untuk keperluan dari sistem itu, gitu ya. Kalau alamat itu juga begitu. Alamat ada jalan, ada apa lagi? Ada nomor rumah, ada apa lagi deh? Kode pos, apa lagi deh? Kecamatan, terus kelurahan, kota, desa, ada yang ekstrim lagi, dusun, dukuh, gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi kalau kita membuat sistem yang canggih, maka yang komprehensif, yang semantiknya itu tadi meaning ya, semantik itu meaning ya. Jadi makna data, begitu ya. Semantiknya lengkap, maka kita harus buat dalam bentuk komposit. Derive, nah derive ini ada atribut yang nilainya itu berubah setiap waktu, gitu ya. Jadi derive ini dia diperlukan, tetapi boleh tidak dinyatakan di dalam data, gitu ya. Bingung ya. Jadi kalau Anda pergi ke rumah sakit, nah biasanya kan ditanya umur ya. Umurmu berapa Rek, sekarang Rek? 19. Tahun depan tak tanya umur lagi, kira-kira jawabannya 19 atau tidak? Ya ada yang 19 karena ulang tahunnya pas kabisat. Nggak lucu Pak gitu. Ulang tahunnya 4 tahun sekali gitu ya. Jadi derive atribut itu adalah atribut yang dibutuhkan sistem, tapi dia bisa didapatkan dari penurunan dari atribut yang lain, gitu ya. Umur itu, bagaimana kita menghitung umur? Berarti kan tanggal sekarang dikurang tanggal lahir kan? Ya, jadi perlu atribut apa tadi? Tanggal lahir untuk menghitung derive atribut. Apalagi contohnya? Saldo. Saldomu itu kira-kira derive atau atribut?
Derive antara apa dengan apa? Loh, nilai saldo. Saldonya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saldonya itu atribut atau derive atribut. Oke, derive atribut. Bagaimana kita menghitung saldo? Nah, bagus ya. Jadi karena pengeluaran pemasukan itu kan sesuatu yang apa ya? Dinamis ya. Hari ini setor. Besoknya diambil lagi, ditransfer, beliin online gitu ya. Nah, Anda boleh sebut saldo itu menjadi derive. Derive itu bisa jadi tidak boleh ya. Jadi boleh diimplementasikan menjadi atribut di dalam tabel. Nanti kan ada proses mapping. Jadi setelah dibuat IR-nya, langkahnya adalah mapping. Nah, mapping itu boleh, derive itu boleh jadi atribut, boleh tidak gitu ya. Nah, kalau tidak bagaimana? Ya tadi penghitungan, ada proses penghitungan gitu ya. Nah, domain ini adalah aturan yang ditetapkan pada sebuah atribut. Mau key, mau atribut, mau multi value, mau composite, mau derive. Nah, ini adalah domain. Contohnya apa? Domain yang sederhana ya tadi ada integer, ada string, ada tanggal gitu ya. Kalau tanggal lahir berarti kan tanggal gitu ya. Kalau apa? Name itu string kan begitu ya, dan seterusnya. Jelas ya? Oke. Ini menambahkan penjelasan tentang atribut ya, seperti entitas. Atribut mewakili sesuatu yang penting untuk bisnis gitu ya. Jadi apa-apa informasi karakteristik ya. Jadi informasi itu kan bukan informasi itu setelah disimpan jadi informasi. Maksudnya itu hal-hal yang kemudian bisa membantu pemahaman kita terhadap suatu entitas, suatu instance, maka kita bisa nyatakan menjadi atribut gitu ya. Atribut merupakan bagian informasi yang spesifik yang dapat membantu menjelaskan entitas, menghitung entitas, memenuhi syarat entitas, mengklasifikasikan entitas, dan menentukan entitas. Menentukan itu maksudnya ya tadi membedakan satu dengan yang lain. Itu bisa kita sebut atribut. Atribut memiliki nilai tunggal. Nah ini saya nggak cocok dengan konsep Oracle ya. Jadi kalau di teorinya itu ada atribut apa tadi? Simple dan atribut yang dari composite gitu ya. Jadi kalau di Oracle langsung dispesifikan, jadi tidak ada lagi composite dan seterusnya, langsung dibuat bukan composite apa, multi value tadi ya, multi value tadi. Jadi tidak apa-apa, itu kan masing-masing punya dasar gitu ya. Atribut memiliki nilai begitu ya. Nilai itu ya domain tadi ya. Nilai atribut berupa angka, string karakter, gambar, suara, dan seterusnya. Nah, ini beberapa format yang bisa kita masuk. Berikut yang disebut tipe data atau format. Setiap atribut menyimpan satu bagian data dari tipe data tertentu. Nah, jadi entitas customer ini memiliki atribut nama keluarga, tanggal lahir, ukuran sepatu, dan seterusnya. Car memiliki model, berat, harga. Nah, ini tergantung dari pengetahuan yang kita tahu tentang customer maupun car maupun order, begitu ya. Dan seberapa penting atribut itu dalam sebuah sistem. Oke, jelas ya? Jadi kalau entitas tadi namanya, nama entitinya atau himpunannya, instance itu datanya tadi ya, customer-nya siapa misalkan dari Mas Yusuf, siapa lagi. Kalau car ini instance-nya apa misalkan Tesla gitu ya. Ada yang punya Tesla di kelas ini deh. Nanti dibawa kampus saya diajak jalan-jalan. Nah, car ini punya atribut model gitu ya, berat, harga, katalog, dan seterusnya. Jadi nanti Tesla itu modelnya jenis apa gitu ya, misalkan sedan,
SUV, MPV. Nah, itu yang menjadi atribut. Order, kemudian job, dan seterusnya. Ya. Nah, ini tentang atribut. Oke, ini apa ini? Apa itu tipe data dalam setiap atribut? Nah, misalnya nama keluarga adalah string karakter. Nah, gitu, atribut merupakan nilai tunggal. Setiap atribut hanya memiliki satu nilai. Nah, ini langsung dispesifikan, tidak apa-apa. Beberapa atribut dapat berisi nilai. Ini merupakan atribut wajib. Jadi maksudnya begini, maksudnya ini dia bicara implementasi gitu ya. Ada null, ada not null. Anda pernah mendengar ya? Jadi kalau not null ini opsional. Namanya atribut opsional. Tapi tidak bisa digambarkan di sini. Ya, di sini tidak bisa digambarkan ini null atau tidak bisa. Tapi pada saat Anda implementasi nanti Anda harus pikirkan, misalkan NIM itu boleh null, Rek? Tidak boleh ya, NIM ya. Kalau alamat kos boleh null tidak? Boleh, bisa jadi orang sini aja gitu ya, bisa jadi anak sultan, jadi kuliah langsung beli rumah gitu ya. Beli rumah, jadi misalkan gitu. Oke, itu ya. Ini opsional atau wajib gitu ya. Nah, ini mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Nah, kita punya data mahasiswa, NPM, nomor P-nya apa ya? Ya, ini saya dapat dari internet, Rek. Jadi contohnya saya dapat dari internet. Ini mahasiswa jadul ya, tanggal lahirnya 83. Sekarang sudah jadi dosen gitu ya mestinya. Yesi Martin Katie gitu ya. Nah, alamatnya di mana, tanggal lahirnya. Nah, ini gambarnya salah, ini mestinya underline ini ya. Jadi saya ambil dari gambar, tapi saya lupa ini. Ini mestinya garis bawah ya. Garis bawah ini artinya dia adalah atribut kunci yang membedakan antara Yesi, Martin, Katie. Ya, ini kalau nama mungkin kayaknya beda itu Pak gitu ya. Tapi begitu di bawah nanti ada Yesi K, Iskandar. Misalnya di sini di bawahnya ada Martin Tau gitu ya, ada Katie Rose gitu ya, satunya Steven Gerrard gitu misalkan. Nah, itu akan jadi perlu kunci ya, kuncinya yang paling pas ya ini, karena nggak ada yang berulang gitu ya. Oke, ini kita gambarkan mahasiswa. Oke, coba Anda sebutkan jenis-jenis atribut di sini, Rek, tolong. Kalau ini apa ini? Key gitu ya, kunci gitu ya. Kunci itu apa berarti? Yang membedakan apa? Employee satu dengan employee lain. Ya. Jadi SSN. SSN itu apa SSN? Social Security Number. Kalau di Indonesia namanya KTP gitu ya. Nah, kalau ini, Rek, NIM ini, Rek. Oke, pelan-pelan. Nah, ya, kalau multi value yang mana, Rek? Multi value. Jangan Anda bayangkan ya. Dari gambar ini, dari gambar yang ada di sini, yang multi value yang mana? Ya, bagus ya. Jadi, kenapa address-nya kok nggak multi value, kok nggak komposit, Pak? Ya, tergantung seorang desainer ya. Jadi, kalau dia menganggap address-nya itu tidak perlu dipecah-pecah, ya boleh kita begini ya. Jelas ya? Jelas atau bingung? Kalau kita pecah begini, maka dia adalah sebuah komposit, gitu ya. Nah, location ini multi value. Jadi satu departemen ini memiliki banyak apa? Location.
Nah ini Rek, kenapa kok ada dua? Ini kira-kira semantiknya bagaimana? Maknanya bagaimana? Nggak tahu? Ki itu hanya satu atau boleh lebih dari satu? Pertanyaan saya. Ya, tapi kenapa? Nah iya, kenapa? Contohnya apa contohnya? Ya, ya enggak apa-apa. Anda berusaha memahami dengan orang. Tapi kalau kasusnya departemen kira-kira bagaimana? Jadi kasus KTP dengan SIM. Tapi kan berbeda, Mas. SIM dengan KTP itu tujuannya beda. KTP untuk kependudukan, SIM itu untuk Pak Polisi. Ya, bingung lah. Kita kalau begitu bingung ya. Departemen ini aja. Departemen ini kira-kira apa anunya? Urgensinya apa? Kenapa perlu name dan number? Lah ya kenapa perlu 2 key? Nah gitu loh maksudnya. Bisa jadi ada departemen yang namanya sama gitu ya. Atau nomornya sama. Tapi begitu dia bergabung, nama departemen apa misalkan IT, departemen nomor sekian, dia menjadi apa? Unik gitu ya. Agak susah memang contohnya ini, bingung ya. Ini lanjut, ini level lanjut ini. Pemahaman kita entity-nya lanjut gitu ya. Atau begini, kalau Anda mengambil mata kuliah gitu ya, yang dicatat kan apa berarti kan? NIM Anda dengan kode MK ya. Nah itu bisa tidak sistem tahu Anda itu mengambil mata kuliahnya sama di dalam satu semester? Bisa bayangkan? Nggak bisa ya? Susah ya? Iya, jadi Anda misalkan semester pendek ngambil basis data terapan, tapi saya cuma satu ya. Yes, pokoknya di semester reguler Anda ngambil agamanya 2, supaya masuk surganya peluangnya lebih besar gitu ya. Ini saya dari meme-meme itu ya. Jadi kenapa kamu ngambil pilih 2 agama gitu ya, supaya peluang masuk surga lebih besar katanya. Nah misalkan begitu, jadi penguasaan agamanya tinggi gitu ya, atau agamanya ambil agama Islam A dan B kelasnya gitu ya, jadi kuliah 2 kali. Nah itu kan kalau tidak kita buat seperti ini, ya itu kan sistem tidak tahu kan. Kuncinya apa berarti? Kuncinya tidak hanya kode MK dan NIM, maka ada perlu satu lagi namanya apa? Semester, tahun ajaran. Jelas ya? Jelas atau bingung? Ya, jadi 3 hal itu, 3 kombinasi itu, maka dia akan membedakan dengan mengambil kuliah yang berikutnya. Jadi misalkan Mas Yusuf ambil agama Yusuf, insya Allah apa? Islam Mas? Agamanya apa Mas? Agamanya apa Mas? Nah, misalkan ambil mata kuliah agama Islam gitu ya. Nah dia program lagi agama Islam lagi. Nah sistem karena ada 3 kunci itu, kode MK, NIM sama semesternya, maka sistem akan menolak kan begitu ya. Anda tidak bisa mengambil lagi, sudah ada apa itu primary key kan, primary key dari tadi kode MK, NIM dan
semester dan tahun ajaran, gitu ya. Agak rumit ya penjelasannya, tapi ya, intinya begitu. Jadi ada kalanya sebuah entitas atau relationship itu memiliki kombinasi kunci. Jelas ya? Oke, berikutnya adalah relationship. Jadi atribut dan entity, berikutnya adalah relationship. Nah, relationship ini adalah bagaimana sebuah entity tadi berhubungan, begitu ya, dalam rangka apa? Dalam rangka proses bisnisnya tadi. Nah, kalau kita membayangkan, nah ini ada hubungan dalam keluarga. Jadi Oracle ini kadang pendekatannya sangat-sangat fundamental, makanya saya ambil beberapa slide-nya. Hubungan adalah cara ketika 2 atau 3 orang atau barang saling terhubung, begitu ya. Nah, hubungan ini antar instans loh, Rek ya. Jadi jadi gimana ya jelaskannya ya. Jadi kalau tadi kan entity, siapa tadi? Mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan seterusnya. Nah, untuk menggambarkan hubungan, kita harus paham betul masing-masing entitasnya. Jadi Mas Yusuf, saya, mata kuliah, itu kita harus tahu betul, gitu ya. Untuk menggambarkan secara baik, presisi tentang hubungan itu, kita harus tahu betul himpunannya. Apakah semua mahasiswa, Mas Yusuf, Mbak siapa itu, Mas siapa, ada yang tidak kuliah? Jadi dalam semester itu dia tidak mengambil mata kuliah apapun, gitu ya. Atau adakah mata kuliah yang tidak diambil siapapun, gitu ya. Atau adakah dosen yang tidak mengajar sama sekali dalam satu semester? Jelas ya? Jelas atau bingung? Ya, jadi itu kemudian bisa kita jadikan dasar dalam membuat hubungan. Nah, hubungan keluarga mengkategorikan hubungan antara orang. Nah, jadi disebutkan ini ibu, ayah, bibi, sepupu, gitu ya. Nama hubungan beritahu kita bagaimana anggota keluarga terhubung. Nah, hubungan ini kemudian mewakili signifikansi atau kepentingan bisnis, menunjukkan bagaimana entitas saling terkait satu sama lain, gitu ya. Ada hanya di antara entitas, jadi ada kalanya hubungan itu dengan dirinya sendiri, ya, self relationship, ya, rekursif, gitu ya orang menyebutnya. Apa contohnya? Ketua kelas. Yang menjadi ketua kelas itu siapa? Mahasiswa atau bukan? Nah, sama. Jadi kajur, kaprodi, gitu ya. Dosen memimpin dosen, mahasiswa memimpin mahasiswa. Ada kalanya seperti itu. Atau yang paling mudah dijumpai ya dengan entitas lain, gitu ya. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah dan seterusnya. Bersifat dua arah, diberi nama di kedua ujung, ini teknisnya, gitu ya. Nah, kemudian ada memiliki opsionalitas, memiliki apa? Kardinalitas. Opsionalitas itu tadi saya cerita tadi, apakah ada satu record, satu instance yang tidak punya kawan, gitu ya, tidak berhubungan, gitu ya. Manusia dengan Facebook, gitu ya. Apakah ada manusia di dunia ini yang tidak punya Facebook? Ada. Maka itu kita sebut apa? Opsional. Jelas ya? Ada yang mandatori, ada yang opsional, gitu ya. Nah, ini mandatori itu wajib ya, Rek ya. Jadi berbentuk wajib, ada yang opsional. Kalau wajib itu berarti tidak ada seorang pun yang tidak punya kawan, tidak punya hubungan, gitu ya. Misalkan apa? Ini contohnya, karyawan dengan pekerjaan. Job. Jadi ada yang karyawannya nggak punya job. Ada ya, pasti karyawan pasti punya job. Dia kalau departemen mungkin ada yang nggak punya departemen. Misalkan dia pegawai baru ya. Pegawai baru itu kan di training gitu ya, nah supaya tahu perusahaan itu
dia ditempatkan di mana-mana misalkan. Maka karyawan dengan departemen bisa jadi bersifat apa? Opsional. Tapi karyawan dengan job, dengan tupoksinya, dengan tugasnya dia itu bersifat wajib. Jelas ya? Jelas atau bingung? Wajib dan opsional ini. Oke. Setelah kita mengetahui wajib dan opsional, nah baru kita tentukan tingkatnya, gitu ya. Tingkat kardinalitas, gitu ya. Kardinalitas itu seberapa banyak opsional atau wajibnya tadi, seberapa banyak terhadap populasinya, begitu ya. Jadi ya simpelnya begini, simpelnya ada, sebentar ini terlalu ya, penjelasannya panjang. Ini saya, nah ini ya, kardinalitas itu ini saja ya. Kalau tadi optionality itu menyatakan apa tadi, kewajiban atau opsionalnya. Kalau kardinalitas ini menyatakan angkanya ini ya. Jadi 1, ada 0, ada banyak, many. Itu kardinalitas. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas atau bingung, Nek? Bingung? Ya, nggak apa-apa. Bingung itu bagian dari proses pembelajaran, gitu ya. Jadi di sini kita masih menekankan konsep opsionalitas dulu, dan kardinalitas ini mengetahui berapa banyaknya, begitu ya, berapa banyaknya tingkat hubungan itu, gitu ya. Oke, tolong di mute dulu ini suaranya. Halo, tolong suaranya di mute dulu, Mas. Tolong suaranya di mute dulu, Mas. Mas, tolong di mute dulu, Mas. Mas Yusuf, tolong di mute dulu mic-nya. Suaranya mengganggu. Ini saya rekam soalnya ya nanti. Ya. Oke, jadi kardinalitas ini menentukan one, many, gitu ya. Berapa? Jadi ya bisa many-nya itu unlimited, bisa ada maksimalnya, gitu ya. Tapi optionality dan mandatory itu menentukan apakah harus terlibat dalam hubungan itu atau tidak, gitu ya. Jadi kalau 0, kardinalitinya 0 biasanya itu opsional, kan begitu ya. Tapi kalau wajib itu berarti kan minimal 1, berarti minimal dia punya kawan 1, kan begitu kan, kalau kita bicara tentang teori himpunan. Ini setiap karyawan harus mengerjakan satu dan hanya satu pekerjaan, maka dia memiliki opsionalitasnya bersifat mandatori dan kardinalitasnya apa? 1 ya. Nah, jadi kalau begini, nah ini, maka wajib, gitu ya, dan kardinalitasnya 1. Jelas ya? Jelas atau bingung? Pekerjaan dapat dikerjakan oleh 1 atau lebih karyawan. Pekerjaan dengan karyawan, ini dibalik, gitu ya. Pekerjaan dengan karyawan dapat dikerjakan oleh 1 atau lebih. Nah, berarti kalau 1 atau lebih berarti kan juga wajib, kan begitu ya.
Wajib satu pekerjaan atau lebih, berarti apa? N, kan begitu ya? Jelas ya? Jelas atau bingung? Oke, jadi opsionalitas itu adalah ini wajib atau O-nya. Contohnya O-nya, tiap produk harus. Jadi kalau ada kata-kata harus, itu ya. Dapat. Tapi kalau dapat ada minimal satu ya tetap wajib, gitu ya. Jadi kalau optionality tidak wajib itu ya ada yang tidak punya hubungan dengan relasi lain, itu namanya opsional. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh lain, ada kursi dan penumpang, gitu ya. Setiap penumpang dapat membeli satu kursi. Kursi dijual ke satu penumpang, ya, sehingga kelebihan pemesanan. Penumpang membeli atau pesan kursi, gitu ya. Nah, jadi kursi dan penumpang ini kira-kira hubungannya bagaimana? Wajib atau opsional? Kursi dengan penumpang. Jadi bukan penumpang dengan kursi loh ya. Kursi dengan penumpang. Ya, jadi kalau Anda naik bus, naik pesawat, ada kalanya kursinya kosong. Maka itu apa? Opsional atau mandatori? Opsional, bagus. Terus batasnya berapa, Rek? Satu atau banyak? Kursi dengan passenger. Nah, Anda salah ini. Kalau banyak, maka satu kursi diduduki lebih dari satu passenger. Nah, begitu. Nangkep ya? Nah, jadi ya satu gitu ya. Satu kursi, satu passenger. Tapi bersifat apa, Rek? Opsional. Ya. Jelas ya? Kalau passenger dengan seat. Nah, dibalik ini. Wajib, ya, karena ya tapi tergantung angkutannya ya. Kalau Anda naik bus atau apa itu, busway gitu ya. Kan kadang sebelum zaman corona itu kan ada yang berdiri kan? Nangkep ya? Ya, kalau naik pesawat nggak ada yang berdiri gitu ya, pasti duduk gitu ya. Ya, jelas ya. Jadi seperti itu. Jadi wajib dan opsional jelas ya. Oke. Nah, ini sama dengan pemesanan ini juga begitu, Linda dan pesanan dan order. Nah, ini kalau pesanan ini pasti harus atau dapat. Pesanan harus dilakukan satu orang. Nah, gitu ya. Setiap pelanggan harus memesan atau lebih satu. Berarti kalau harus berarti ya bersifat mandatori atau harus gitu ya. Tapi partisipasi atau cardinality-nya bisa jadi one to many atau many to one ya, pesanan dengan pelanggan gitu ya. Pelanggan membuat pesanan, dia bacanya dari atas, maka one to many, satu pelanggan bisa mengorder banyak pesanan, bisa memesan banyak pesanan gitu ya. Oke, itu sudahlah, cukup itu, kita bosan nanti. Nangkap ya? Oke. Nah, ini relasi kita bisa gambarkan menggunakan diamond. Ya, kalau entity kita gambarkan menggunakan apa itu? Persegi panjang gitu ya. Nah, link ini penghubungnya. Jadi ini sudah ya. Jadi satu banyak gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan menggunakan chain, ini kita juga bisa gambarkan cardinality maupun optionality menggunakan notasi chain. Jadi kalau misalnya nggak ada contoh yang ini ya, contoh yang wajib gitu ya, mandatory. Tapi kalau sendirian ini opsional biasanya. Oke, one to one. One to one, ada yang belum ngerti contoh one to one?
Kenapa contohnya universitas dipimpin rektor? Ada yang belum ngerti? Ngerti ya? Ya, jadi satu universitas dipimpin satu rektor, gitu ya. Satu rektor ini tidak boleh memimpin di universitas yang lain. Begitu pula dengan universitas tidak boleh dipimpin lebih dari satu rektor. Jelas ya? Ini monogami, wis gitu aja loh ya. Tahu ya monogami ya. Kalau poligami one to many, tapi monogami ya seperti ini, one to one, gitu ya. Jadi seperti itu. One to many, ini contohnya ini ya, orang tua atau bapak atau ibu memiliki anak atau memimpin anak, gitu ya. Kalau anaknya lebih dari satu ya one to many, gitu ya. Kalau ya kebetulan cuma satu, tapi kan di dunia ini kan tidak hanya satu-satu kan, nangkep maksudnya ya. Jadi kenapa ini one to many, walaupun ada contohnya yang satu bapak hanya punya satu anak, tapi kita tidak boleh menyatakan itu one to one, karena di dunia ini masih ada yang many children, has many children. Oke, jelas ya? Mahasiswa many to many terhadap kuliah, gitu ya. Nah, ini. Oke. Tahapan di dalam membuat IR, yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas, menentukan atributnya, key-nya, dan seterusnya. Kemudian identifikasi relasi antar himpunan beserta foreign key-nya. Kemudian menentukan derajat dan melengkapi himpunan. Oke, ini oke lah, tidak ada masalah. Nah, degree ini adalah seberapa banyak entitas yang berpartisipasi dalam sebuah relationship. Nah, kalau dua ini makanya disebut binary. Ada satu binary, ya nggak ada unary, nggak ada ya. Binary ini bisa beda relasi, beda entity atau entity yang sama, gitu ya. Atau non-binary. Non-binary ini atau ternary ini melibatkan lebih dari dua. Ya, jadi instructor, project, dan student ini memiliki hubungan pada relationship project guide. Ini ya, mahasiswa belajar kuliah diampu dosen. Nah ini ya, bagaimana memahaminya? Mahasiswa 0, berarti kalau 0 itu apa berarti? Mandatori atau wajib? Berarti opsional. Ya, opsional. Tapi kalau ini satu ini pasti wajib, ya pasti tidak ada kuliah yang kosong, dosennya nggak ada, gitu ya, harus ada dosennya, gitu ya. Oke, ini ada standar yang lain menggunakan Crowfoot, gitu ya. Ini kalau pakai Oracle Anda gambarinnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau ini yang pakai angka-angka terus pakai garis-garis gini ya. Ini namanya notasi Janchen, nah, tapi yang banyak digunakan adalah menggunakan Crowfoot, gitu ya. Entitas diwakili oleh softbox itu ini loh ya, lengkung ini loh ya, namanya softbox. Nama entitas berada dalam softbox selalu tunggal ditulis huruf kapital. Nah ini ya, kalau ada cakarayam, gitu ya. Cakarayam ini artinya many ya, Rek ya. Tahu ya cakarayam. Crowfoot itu cakarayam. Artinya cakarayam. Cakarayam ini artinya many. Tapi kalau nggak ada cakarayamnya artinya apa? Satu. Jelas ya? Jelas atau bingung? Nah, di dalam menggambarkan relationship ada dua. Yang pertama adalah participation atau optionality. Yang kedua adalah cardinality atau multiplicity. Jadi kalau ini gambarnya garis begini, garis ini artinya apa? Mandatori, wajib, gitu ya. Ini gambarnya lingkaran ini bersifat opsional. Jadi ini wajib many. Jelas ya? Jelas atau bingung?
ini optional many, gitu ya. Jadi boleh ada yang nggak punya teman sama sekali, tapi boleh juga dia punya banyak hubungan, gitu ya. Nah, kalau ini one, gitu ya. Kalau ini many, nah karena ini garis penuh, garis semua, maka ini apa berarti? Dua ini, one and many ini bersifat apa? Mandatory. Jelas ya? Jelas atau bingung? Ini, oke. Jadi, Anda perhatikan, kalau cakar, jelas ya? Cakar itu menyatakan many, di sini ya, cardinality. Jelas ya? Nah, ini penutupnya ini penutup, ini cakar ya. Penutupnya ini menyatakan apa? Mandatory atau apa? Opsional. Jelas? Nah, kalau ini kan nggak ada cakarnya kan? Maka ini kita sebut one. One tapi apa? Mandatory. Tapi ini nyontoinnya begini ya. Makanya ini mungkin agak bingung Anda ya. Ini sama Rek. Jelas ya? Ini sama. Tapi meaningnya itu ini mandatory dan many. Jelas ya? Jadi kalau nggak ada cakarnya berarti apa? One. Ya. Jadi one to one atau one to many gambarnya kayak gini. Tapi kalau ada cakarnya itu sisi many. Jelas ya? Nah, garis ini adalah menyatakan mandatory atau opsional, wajib atau opsional. Jelas ya? Oke, ini coba artinya apa ini? Dulu. Mandatory dan optionality-nya bagaimana? Mandatory semua ya. Student mandatory dengan seat ya. Terus cardinality-nya one. Jadi satu student, satu seat, dan nggak ada student yang nggak duduk, jelas ya. Dan nggak ada kursi yang kosong, jelas. Nah, begitu ya. Jadi memahaminya seperti itu. Ada yang masih belum paham yang pertama ini? Oke, jelas ya. Lecture dan course. Lecture ini opsional dan mandatorinya bagaimana? Loh, bentar ini loh. Lecture terhadap course. Lecture-nya ini apa? Mandatory, oke. Course-nya opsional. Terus one to many-nya? Ya, saya keperucut gitu ya. Ya, jadi satu dosen gitu ya mengampu banyak course ya. Jelas ya? Tapi dia pasti punya course. Jelas ya? Jadi tidak ada dosen yang tidak mengampu karena bersifat apa tadi? Mandatory. Jelas atau bingung? Nah, course ini bersifat apa? Opsional. Ya. Karena bisa jadi ada course baru gitu ya, yang belum ditentukan siapa dosennya. Jelas? Ada yang masih bingung? Oke, kalau yang bawah ini, student dan course. Dan many to many. Artinya apa artinya?
Artinya ada student yang tidak mengambil course, gitu ya. Ada student yang mengambil banyak course, gitu ya. Ada course yang belum diambil oleh student. Ada course yang diambil oleh banyak student, kan begitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Crowfoot. Ini penggambaran, gitu ya. Nah, ini kalau Anda pakai Oracle Data Modeler. Oke, ini nanti tugas ya, Rek ya. Sudah saya buat tugas di e-learning, Anda nanti baca ini. Anda baca mana-mana yang menjadi entity, menjadi atribut, gitu ya. Ini satu ya. Ini satu cerita, gitu ya. Jadi bukan kemudian ini dibuat sendiri, bukan. Jelas ya. Jadi ini pengetahuan tentang sebuah sistem dalam sebuah universitas. Nanti outputnya apa? Outputnya bentuk IR, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, di data modeler saja, nanti di screenshot, di paste di situ. Ini ya, data modelnya seperti ini. Nanti ada cari di internet, gitu ya. Nah, ini saya masih record nanti kalau barangkali perlu, gitu ya. Jadi ini sedikit berbeda dengan materi basis data terapan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya kita kan pakai IRD plus, gitu ya. Nah, ini membantu kita untuk mappingnya nanti otomatis. Nah, ini kita bisa buat logicalnya. Nah, ini. Nah, ini di sini ada entity, gitu ya. Anda klik di sini. Ini agak lola, gitu ya. Misalkan apa? Kalau tadi mahasiswa, fakultas, dan seterusnya ya. Misalkan company, gitu ya. Kita punya employee. Nah, ini. Kemudian kita bisa tambahkan atributnya di sini, gitu ya. Atributnya di sini Anda isi misalkan ini, gitu ya. Employee apa ya? SSN tadi ya. SSN Anda pilih di sini. Nah, ini apa? Tipenya, gitu ya. SSN pakai apa? String kalau nggak salah ya. String panjangnya varchar aja ya. Panjangnya berapa? 15. Tambah lagi name. Ini varchar panjangnya 30. Apply. Ini kuncinya apa ya? Saya lupa ingetin. Oh, ini primary UID. Terus kita tambah lagi, misalkan address varchar. Jadi ini agak ya, agak implementatif gitu ya. Kalau di IRD Plus kemarin kan kita nggak mikir lagi tipenya dan seterusnya, tapi ini langsung dispesifikan. Jadi agak ya, namanya tool kan supaya mempermudah gitu ya. Kita oke. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa buat ini. Kita buat lagi entity-nya apa, misalkan
entity dengan apa? Departemen. Kita tambahkan atributnya. Dep ID. Beda screen, tidak apa-apa sudah ya. Ambil layar saya, wajah saya. Varchar berapa ini? Departemen ID di 15 ya, 10 atau 15 ya? 15 primary, name, di name, panjangnya 30, apply, tadi apa? Di dep ID di number tadi ya. Location, dulu apply. Oke, kita tambah relation. Nah, di sini ada employee dengan departemen. Employee dengan departemen ini berarti one to many ya. One to many. Bentar. Nah, begini kita kasih nama seleksi bang. Join gitu ya, employee, kok dengan employee, oh ini sudah. Nah, ini di sini ada ini cardinality-nya, opsional dan targetnya ini bisa kita set juga. Kemudian di sini juga ada option action-actionnya, kita apply. Nah, ini kita bisa tambahkan labelnya ya, labelnya di mana ya? Atribut. Nah, kalau kita perlu atribut ini misalkan, jadi ingin tahu dia itu kapan gabung di departemen itu, kita bisa tambahkan di sini ya, join gitu ya. Atau apply. Terus di sini saya lupa ingat ini nama itunya, hubungannya, identifying. Oke. Nah, ini kelebihan dari tool ini, kita bisa melakukan, kita simpan dulu ya, simpan. PPT1. Ini kita bisa lakukan forward gitu ya. Nah, ini pakai ini, lupa ya, engineer to relational model. Jadi kalau kita pakai
IRV Plus itu nanti kita mikir mappingnya one to many itu seperti apa. Nah kalau ini pakai ini langsung kita pakai semua, maka akan muncul di sini ya. Jadi akan dibuatkan langsung seperti ini. Kalau kita punya many to many, maka dia akan menjadi tabel 3 gitu ya. Jadi sudah tidak mikir lagi bagaimana implementasinya gitu ya. Nah, ini bahkan kita bisa buat SQL-nya gitu ya. Nah, ini DDL preview untuk kita implementasikan ke Oracle-nya. Nanti setelah UTS nanti saya kasih Oracle-nya. Jadi Anda nanti kalau sudah paham ini, Anda bisa pakai Oracle-nya itu. Nanti kalau ada DTS, Digital Talent apa itu, Scholarship apa, Anda boleh ikut ya. Nanti materinya ya ini tentang ini gitu ya. Gimana ya? Nggak keluar. Oh ini. Nah ini. Oracle Database 10G generate. Oke. Nah ini. Nah ini sayangnya saya belum berhasil menambahkan driver MySQL di sini. Jadi kalau ada MySQL di sini nanti langsung jadi script MySQL. Jadi gampang, ini tinggal kita copy, kita simpan bisa. Bukan DL ya, kita copy aja. Mana tadi? Kita ulang ya. Kita preview. Apa ini, ada apa ini? Udah mau habis juga. Lalu join. Nah, saya presensi ya, salah sendiri ya. Nggak tahu kalian itu yes masih ada ya, saya nggak niat ya, sudah tahu SA gitu ya. Mana ya SQL? Oh ini loh, sorry Oracle 10G generate. Oke. Nah ini kita Ctrl A, kita copy, kita taruh di teks. Nah ini kita simpan jadi SQL file. Nah ini jadi misalkan apa tadi, BDT company .sql. Tidak apa-apa wis, RTF tidak apa-apa. Sudah. Nanti tinggal kita jalankan Oracle-nya, kita paste, sudah selesai. Oke ya, sampai sini cukup ya. Saya stop dulu recording-nya.